Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share tentang keistimewaan salat subuh. Karena menurut aku sesuatu yang sering dan selalu aku kerjakan. Aku mau tahu nih apa keistimewaannya. Lalu aku memutuskan untuk belajar dari TikTok, dari YouTube. Kayak aku nggak belajar di buku karena menurut aku membaca buku itu sangat membosankan. Tapi aku memilih untuk mendengar dari pakar-pakar, dari ustadz-ustadz terkenal. Jadi guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku akan bahas. Dan kalian tahu, aku mau share tentang diri aku sendiri. Dulu, kayak sebelum aku tahu tentang ilmu ini, aku salah subuhnya gak teratur guys. Kayak aku bangun di sebisanya aku bangun. Aku gak memaksakan diri untuk bangun di jam yang tepat di subuhnya atau di fajarnya. Tapi setelah aku tahu keistimewaan yang begitu sangat amatlah dahsyat itu, lalu aku memutuskan untuk bangun di sebelum subuh dan memutuskan untuk salat tahajud, salat sunat witir, salat sunat fajar, dan lalu salat subuh. Kayak aku bangun 1 jam sebelum salat subuh itu, aku pergunakan 1 jam itu untuk aku meningkatkan, aku mencoba untuk mendekat kepada Allah. Karena waktu di sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, waktu yang paling amat sangat menenangkan, waktu yang paling membuat aku merasa aku bisa dekat dengan Allah, waktu yang paling amat sangat bisa untuk kita menghayati introspeksi diri kita, apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan, dan apa kesalahan kita. Jadi di sini aku cuman fokus kepada salat subuhnya. Serius guys, kalian tahu pahala salat subuh itu? Salat subuh itu pahalanya seperti pahala kita salat semalaman penuh. Dan katanya kalau salat Isya itu pahalanya kita dapat pahala setengah malam dari malam tersebut. Tapi untuk salat subuh kita akan mendapatkan pahala di sepenuhnya malam dari malam tersebut. Dan kalian tahu di waktu subuh itu para malaikat itu menyaksikan ibadah-ibadah dari kaum muslimin atau dari kita. Kayak semua malaikat dari siang, semua malaikat dari malam, mereka itu berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan kita itu ibadah atau enggak kepada Allah. Dari itu, waktu fajar itu disebut waktu terkabulnya doa. Selain ada banyak para malaikat yang menyaksikan, Allah juga akan langsung menjawab doa-doa kita ketika kita mau memunajat, memohon kepada Allah di waktu fajar ini. Dan aku dengannya satu hadis dan tahu ternyata kalau kita barang siapa yang menunaikan salat subuh dan salat asar, maka Allah akan memberikan atau menunjukkan atau memberikan surga kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya. Serius guys, setelah aku tahu hadis ini, aku kayak sangat antusias untuk mengerjakan salat subuh. Dan bahkan ada salat sunat di sebelum subuhnya, yaitu salat sunat fajar. Ini akan Allah berikan Allah akan memenuhi semua kebutuhan dunianya. Tapi guys, salatnya jangan asal-asalan. Kayak kita harus benar-benar menghayati dalam salat tersebut. Kayak kita harus benar-benar khusyuk di salat tersebut. Kayak kekhusyukan ini kayak susah, tapi ketika kita mau berusaha untuk di tahap benar-benar serius dengan salat kita, maka Allah akan memenuhi semua keistimewaan dari salat subuh itu sendiri. Serius, sekarang aku di tahap aku pengen melakukan salat itu sebaik mungkin, dan aku sedang belajar atau berusaha di tahap itu. Doain ya guys, semoga kita semua bisa diterima semua salat kita itu. Dan lagi-lagi aku mencari ini sekedar apa yang aku ketahui, apa yang aku pahami, dan kalau ada penambahan atau sesuatu yang kurang atau keliru, teman-teman bisa share di bawah atau komen di bawah ini. Kita jadikan ini sebagai
showroom untuk kita berbagi atau sharing.